Pak Emil. Selamat pagi Bu Diana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Meskipun agak sedikit tenggorokan sedikit sakit. Sama Pak. Ini kayaknya memang musim, jadinya musim, ya. Saya kemarin habis lokakarya itu hampir 2 minggu lebih itu sakit KO. Ya, Pak Emil, jadi alhamdulillah ini sudah sampai pendampingan. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Apa yang disyukuri ini? Ya disyukuri, alhamdulillah ini sejauh ini berjalan dengan baik Bu, dari mulai pendampingan 1, 2, 3 dan sebagian juga dari saran-saran atau masukan dari jenengan sudah beberapa dilakukan dan juga hasilnya sudah terlihat Bu. Alhamdulillah, iya. Tapi yang paling disyukuri lagi kayaknya sudah 4 ini, bentar lagi sudah mau habis. Udah semangat gitu, udah Pak ya, mulai but-but. Iya. Udah mau turun. Tapi memang kalau sudah gini malah semangat. Nggak mari gitu. Pak Emil, jadi untuk kegiatan PI4 ini saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Emil. Nah, ini tadi Pak Emil sudah kasih saya RPT yang akan dipraktekkan ini modul aja deh. Oh iya maaf. Akan dipraktekkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu Pak Emil ada beberapa yang perlu saya konfirmasi lagi berkenaan dengan apa yang akan saya observasi di kelas nanti. Nah, Pak Emil, untuk nanti kita akan di kelas berapa? Untuk hari ini saya ngambil kelas 7 Bu, karena kebetulan jam pertama dan kedua nanti saya akan mengajar di kelas 7. Oh ya, di kelas 7. Terus dengan materi? Ya? Descriptive text. Descriptive text. Oke. Pak ini berbahasa Inggris ya. Descriptive text. Tujuan pembelajarannya apa Pak ini? Tujuannya nanti di sini ada 2 Bu, karena ini 2 JP ya. Jadi ada 2 jam pelajaran di mana saya ambil 2. Yang pertama dari C1-nya saya ambil mengidentifikasi kata-kata kerja yang ada pada video yang akan saya berikan. Kemudian untuk yang kedua adalah mampu untuk membuat schedule atau mungkin jadwal kegiatan dari video-video dan juga dari hasil mengamati video. Mampu membuat schedule dari video-video. Itu termasuk C berapa? C berapa itu? Kalau untuk membuat itu C4. Nanti pada pembelajaran ini area pengembangan yang tidak dicapai itu apa sih Pak Emil? Jadi nanti di sini saya lebih menitik beratkan pada diferensiasi konten Bu. Jadi karena sesuai dengan nanti sesuai dengan tema pendampingan kali ini, yaitu membuat sebuah model ASE di mana pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning atau PBL seperti itu. Nah, di mana di sini ruang yang mau saya fokuskan adalah pada materi diferensiasi konten yang saya berikan berdasarkan dari hasil asesmen awal yang saya berikan. Jadi berdasarkan asesmen diagnosis ya. Okay. Nah, agar nanti pembelajaran itu bisa sesuai dengan targetnya, strategi yang dipersiapkan apa ini Pak? Yang pertama, saya menggunakan modul ajar yang sesuai Bu. Maksudnya dari asesmen awal yang saya berikan 1 hari sebelumnya Bu, itu saya sudah membuat sebuah peta konsep di mana nanti di situ saya sudah mengelompokkan siswa-siswa ini sesuai dengan hasil diagnosa tes awal. Jadi ada A1, A2 dan B1. Nah, di mana situ nanti saya membagi dari jumlah 30 siswa itu menjadi 6 kelompok, di mana 2 kelompok A1, 2 kelompok A2 dan 2 kelompok B1. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya menggunakan problem based atau berbasis masalah, di mana nanti di situ saya memberikan sebuah video awal untuk memberikan stimulus pada anak-anak tersebut terkait dengan apa sih masalah yang muncul, sehingga nanti anak itu bisa bernalar kritis dan juga mengambil sebuah critical thinking hingga
mampu membuat solusi bagaimana caranya materi ini bisa dibuat untuk sebuah manfaat ke depannya, sehingga nanti di sini anak-anak mampu untuk membuat schedule atau jadwal seperti itu. Oh, jadi untuk apa namanya sampai pada materi yang akan disampaikan Pak Emil untuk pemantiknya melalui video. Oke Pak Emil, cukup ya. Cukup untuk apa namanya kegiatan praobservasi ini. Setelah ini saya akan mengamati Pak Emil di kelas. Baik Bu, minta bantuannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Okay, well student, before we start our lesson today, let's start our lesson by praying. Ferry, lead your friends to pray. Friends, before we study, let's pray together. Okay, good morning student. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, which absent today? Yes, sir. Salsa and Sela are absent. Okay, thank you Irene. We hope that Sela and Salsa can join us as soon as possible. Okay, well student, before we start our lesson today, kita mulai dengan habit kita, yaitu kebiasaan kita, yaitu English on 5 minutes. Oke, setelah ini kamu bisa langsung melakukan praktek dialog dengan temannya selama 5 menit. Oke, here we go. Let's go. By the way, you are so beautiful. Do you know Pepe? Yes, I know. You know, I'm so bad today. What about you? Yeah, so what happened to My name is Mirza and you? My name is Fianza. I come from Apirapur and you? Come from Mihari. Kira itu. I'm from Dki. Oh yeah. Oh, I'm fine. Thank you. You? What is tomorrow? What's today? Oke, well student, the time is up. That's good. Kamu sudah melakukan praktek habit English dengan sangat baik sekali. Semakin meningkat, semakin luas apa yang kalian bicarakan. Nah, that's good. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, pertama-tama, I just wanna know. Ya, kita semuanya sudah tahu bahwasanya kemarin kita semuanya sudah diskusi tentang descriptive text, ya. Kalian sudah tahu tentang definisinya, fungsinya, kemudian kalian juga tahu social function dari descriptive text sendiri. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran ini, Mr. Lebih pengen nanya nih, ada yang pernah terlambat nggak? Have you ever come late before? No, sir. Yes, sir. How many times do you come late? 2 times. Okay. Another student please, ada nggak yang lain yang terlambat? Have you ever come late to school?
Okay, Dinda, have you ever come late? Oh, okay. How many times? Once. Okay, thank you. Oke, well student, tadi ada Dinda, kemudian juga ada Rizka ya. Kemudian yang terlambat tadi, it's okay ya. Untuk yang lain disarankan tidak terlambat lagi. Oke, now please. Sekarang ada nggak yang punya activity schedule atau mungkin do you have activity schedule in your house? Punya kegiatan sehari-hari yang kamu jadwalkan? Oke, very good Sasha. You have activity schedule in your house? That's good. Okay, may I know about what is the purpose of the schedule activities? To manage the schedule, your activities. Okay, very good. Well, students, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya kalian ada yang pernah terlambat, kemudian kalian juga sudah punya schedule activities. Nah, tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang materi schedule atau materi tentang descriptive text, tentu saja tentang schedule. Nah, sebelum kita akan membahas tentang materi tentang schedule, pertama-tama di sini Mr. Emil ingin menyampaikan learning objective. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasannya the objective of learning today atau tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu untuk menemukan dan mengetahui makna kata kerja atau verb pada video tentang aktivitas sehari-hari. Untuk yang kedua, peserta didik nanti diharapkan mampu menuliskan kembali schedule activities dari hasil pengamatan video dengan struktur teks yang tepat. Ya, selain itu, nanti penilaian kita ambil yaitu ada penilaian formatif dan sumatif, di mana di sini penilaian formatif adalah representasikan memahami melalui emoticon. Kemudian untuk nilai sumatif sendiri untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Selain itu juga motivasinya yang kita berikan hari ini adalah kita bisa mengetahui jadwal aktivitas sehingga kita bisa mengatur waktu yang baik untuk mengatur schedule kita masing-masing. That's good. Itu tadi adalah learning objective dari pembelajarannya atau tujuan pembelajaran dari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan memutarkan sebuah video dan kalian semuanya akan menganalisa atau mengidentifikasi video ini tentang apa. Good morning, sir. Good morning, Nina. I'm sorry, sir. I'm late. I missed the bus. Okay then, next time please go to the hall early, so you won't miss the bus anymore. Yes, sir. Oke, that's all the video. Itu tadi videonya sudah kamu lihat. Nah, dari video itu tadi Mr. Emil punya dua pertanyaan nih. Do you know what problem do you find from the video? Yes, sir. The blue was coming late. That's good, Aida. And then the next questions. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, why the girls comes late? Ada yang tahu nggak kenapa gadis itu terlambat? Yes, sir. Because the bus was late. Oke, thank you Aida dan Rizka. Jawabannya sangat baik sekali. Now, Mr. Emil sudah membagi kalian menjadi beberapa groups. And also, after this, Mr. Emil will share the LKPD, akan membagikan LKPD kepada kalian semuanya. Jadi ada 6 kelompok, di mana nanti satu LKPD digunakan untuk 2 kelompok. Ya, jadi nanti ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Nah, setelah itu, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan? Nanti kamu harus menganalisa videonya. Nanti setelah ini, Mr. Emil akan share the video for you all. Akan share, akan membagikan videonya lewat grup ke kalian semuanya, lewat linknya. Kemudian silakan kalian lihat grupnya dan nanti kalian bisa mengamati video ini. Oke, LKPD, I will share the LKPD after this. Setelah ini saya akan membagikan LKPD-nya kepada kalian semua. Oke, tadi sebelum nanti kita melakukan kegiatan tersebut, sebelum kalian untuk menuju ke kelompok kalian masing-masing, di sini biar kita relax. Oke, silakan letakkan tangan kalian di atas meja semuanya. Kalian lihat sekeliling mungkin atau mungkin bayangkan sesuatu yang membuat kalian nyaman. Kemudian jangan lakukan apapun. Bagus. Sekarang coba pejamkan mata kalian perlahan-lahan. Bagus. Terima kasih. Selanjutnya ambil napas panjang dari mulut. Ambil napas panjang, Mbak Dinda.
Lepaskan pelan-pelan lewat mulut. Sekali lagi boleh, ambil napas panjang. Oke, Mbak Ayuni silakan dilepas pelan-pelan nafasnya. Sekali lagi perlahan, silakan kalian membuka mata kalian semuanya. Melihat ke depan. Oke, setelah kalian melakukan kompetensi sosial emosional, semuanya memperhatikan tentang sosial emosional tadi, pastinya ada banyak yang sudah kalian pikirkan ya, atau mungkin setelah melakukan itu perasaan kalian seperti apa. Nah, oke, coba saya pengen tahu, Risma, bagaimana perasaannya sekarang setelah melakukan itu tadi? Setelah melakukan itu, saya merasa lebih rileks dan tidak merasa tegang lagi. Oke, terima kasih Risma atas jawabannya tadi. Lebih rileks ya, lebih rileks, kemudian lebih percaya diri lagi dan tidak tegang. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tadi Mr. Emil sudah membagikan menjadi beberapa kelompok. Nah, sekarang kalian silakan menuju ke kelompok kalian masing-masing. Kalian tadi sudah membawa handphone ya, sudah membawa handphone masing-masing. Silakan dibuka handphonenya dan silakan diskusikan. Setelah itu Mr. Emil silakan membagikan KPD pada kalian semuanya. Oke, are you ready? Yes, let's go. Let's go. Okay, now I want to share the LKPD for you all. Ya, LKPD sudah dibuat. Oke, semuanya. And now, sekarang setiap LKPD dari setiap kelompok terdiri dari 3 aktivitas yang berbeda. There are 3 activities in every LKPD atau worksheet. Nah, yang harus kamu lakukan adalah membagi tugas dengan kelompoknya kalian untuk mengidentifikasi dan juga mengerjakan apa yang ada di LKPD tersebut. Nah, contohnya di sini yang kita biasa melihat di situ. LKPD untuk kelompok 5 dan 6, di situ kamu akan menjodohkan antara gambar dengan verbnya atau gambar dengan kata kerja itu aktivitas 1. Untuk yang selanjutnya, kalian akan mengidentifikasi menarik antara kata kerjanya dengan translate-nya atau terjemahannya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kalian menentukan kata kerja disesuaikan dengan waktu yang ada di situ, yang ada di videonya. Oke. Nah, untuk yang A1 atau untuk yang kelompok 5 dan 6, kelompok 5 dan 6, di sini nanti ada pertanyaan juga tentang ini. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, apa yang kamu lakukan? Nah, di sini kamu bisa lihat di kelompok 2 dan 3, kalian akan melihat gambar aktivitas-aktivitas yang ada di video kalian. Nah, di mana nanti di situ kalian akan mencoba untuk mencontreng gambar yang mungkin ada di videonya. Jika gambar ini ada di videomu, silakan kalian contreng. Nah, selanjutnya kamu tulis kembali apa saja aktivitas yang ada di video kalian itu di sini. Nah, untuk selanjutnya kamu harus membuat daily routine yang ada di sini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kamu juga akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan yang ada di videonya. Jadi karena aktivitasnya ada sedikit 3 atau 4 aktivitas, kalian bisa bekerja secara kelompok. Nah, untuk kelompok kelompok 1 dan 2, kalian akan mencoba untuk mencari kata kerja apa saja yang diucapkan oleh perempuan yang ada di video dan juga laki-laki yang ada di videonya. Untuk selanjutnya kamu rubah menjadi sebuah paragraf tentang kalimat yang ada di videonya tersebut. Friendly groups, is there any difficulty? So far so good, that's good, let's continue. Oke, kelompoknya Novel
sudah selesai? Sudah. Oke, kalau begitu setelah ini nanti dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan. Nah, di sini Mas Noval selaku ketua, nanti kalian atau Mas Noval diskusi dengan kelompoknya untuk menentukan siapa yang akan maju ke depan. Oke? Bagaimana teman-teman? Nanti kita akan presentasi. Kalau gimana presentasi gimana? Oke, saya setuju. Oke, saya juga setuju. Oke, saya juga setuju. Oke, saya juga siap. Oke, kelompok kita akan presentasi siapa yang maju ke depan. Gimana, kasih aja. Iya, saya setuju. Oke. Oke, the time is up. Waktunya habis. Kalian semuanya untuk setiap kelompok diskusinya dihentikan dulu. Waktunya habis. Setelah ini nanti saya akan minta kalian ya untuk maju ke depan setiap kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Nah, karena hari ini kita akan mulai dari kelompok 1 ya. Kita akan mulai dari kelompok 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi semuanya give applause for kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Di dalam video ini kita dapat mengamati aktivitas-aktivitas yang ada di dalam video seperti get up, have breakfast, brush my teeth, wash my face, get dressed, go to school, take class, have lunch, play with friends, and come home, have dinner, do my homework, take a shower, and go to bed. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, that's good. Once again, give applause for Sasha dari kelompok 1. Oke, luar biasa sekali. Tadi Sasha sudah berani untuk mewakili teman-temannya ke depan. Nah, sekarang Mr. Amin pengen ada yang memberikan masukan atau mungkin memberikan statementnya terkait dengan penampilan dari kelompok 1. Yes, sir. Saya dari kelompok 2 dan menurut kelompok saya penampilan kelompok 1 sudah bagus dan percaya diri. Oke, bagus sekali tadi dia baca. Sekali lagi tepuk tangan untuk baca. Luar biasa kelompok 2, performa juga dari kelompok 1 sudah sangat luar biasa sekali. But I'm so sorry because time is up. Ya, nanti untuk yang lainnya akan menyusul di pertemuan selanjutnya. Oke, once again give applause for you all. Luar biasa sekali. Oke, well students, because the time is up ya, waktunya sudah habis. Namun sebelum itu, di sini Mr. Emily ingin untuk mengajak kalian untuk melakukan refleksi. Mr. Emily ingin tahu apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum. What you learn? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yes, sir. Hari ini saya belajar descriptive text. Yes, sir. Hari ini kita belajar menganalisa video. Yes sir, hari ini kita belajar tentang descriptive text dan schedule. Oke, thank you Risma, Lydia, and also Ferdi ya. Hari ini bagus sekali jawabannya. Sudah tepat ya. Tadi Risma menjawab hari ini tentang descriptive text betul. Kemudian kita juga menganalisa video juga benar dari Lydia. Dan terakhir ditutup oleh Mas Ferdi dengan sangat baik. Hari ini kita sudah membuat schedule sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Sudah tercapai. Kalau begitu, sebelum kita akhiri, beri tepuk tangan yang meriah kepada kalian semua ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, berikan ya refleksi dari kalian semuanya melalui stiker yang sudah Mr. Amin berikan kepada kalian. Jika kalian hari itu senang dan paham betul materinya, silakan kalian berikan tanda happy atau jempol yang ada di situ. Kalau misalnya masih bingung, silakan kalian berikan stiker dengan tanda yang masih bingung. Kalau yang masih belum tahu atau masih belum perlu belajar lagi, kalian berikan stiker yang stiker yang masih bengong di situ. Ya, di get point? Yes. Oke, silakan setelah ini saya akan hitung 1 sampai 3, angkat yang tinggi stiker yang kalian merefleksikan apa yang kamu rasakan hari ini. 1, 2, 3, let's go. That's good, sudah paham, Mas Novel paham. Oke, paham semua untuk yang laki-laki, yang perempuan kita lihat. Oke, jempol semuanya, bagus sekali. Selanjutnya untuk yang sini.
Sasha paham, Dinda paham, Aida juga paham. Oke, thank you for you all yang sudah memberikan reflection dengan simbol tadi dan semuanya luar biasa sekali. And I'm just sorry because the time is up ya. Tadi kita juga sudah merefleksi. Once again I want to ask you, do you get it? Do you get it? That's good. Dan yang paling penting, are you happy today? Are you happy today? Yes, I'm happy. Yes, I'm happy. That's good, yeah, because you are happy. And the last I say, before we close our lesson today, lead your friends to pray back. Friends, before we go home, let's pray together. Okay, guys, thank you back for leading your friends to praying. Because the time is up, don't forget tomorrow we'll discuss about simple present tense. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang simple present tense. Ya, because the time is up. I think I've really thank you for attention. And then the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Emil, alhamdulillah saya sudah mengamati pembelajaran yang dilaksanakan Pak Emil tadi dan cukup menyenangkan. Anak-anak komunikasinya bagus, saya juga anak-anak aktif dan luar biasa memang. Tapi memang harus ada yang direfleksi dari setiap kegiatan itu untuk memperbaiki diri, maka harus ada yang direfleksi untuk memperbaiki kedepannya. Menurut Pak Emil, setelah melaksanakan kegiatan itu refleksinya apa? Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bu Diana yang hari ini sudah menemani saya selama 2 JP dalam pembelajaran dari awal sampai akhir, dimana menurut saya pribadi tadi juga untuk modul ajar sudah sesuai dengan modul ajar, namun jika ada refleksi menurut saya untuk konten itu sendiri Bu. Jadi di sini video-video yang saya ambil atau mungkin video-video yang saya buat sebagai contoh atau mungkin sebagai bahan diskusi itu kedepannya saya akan buat video yang lebih bervariasi. Jadi kalau untuk yang tadi kita hanya fokus kepada mencari kata kerja yang ada di situ, sehingga video-videonya tidak jauh-jauh dari dialektif ini dan sebagainya. Nah, untuk kedepannya harapannya nanti saya akan mencari atau membuat sebuah atau mencari video yang mungkin lebih bervariatif atau mungkin nanti video-video yang khususnya untuk yang B1 yang lebih apa ya, lebih bervariatif lagi materinya. Menurut Pak Emil, pencapaiannya sampai seberapa itu kalau menurut Pak Emil? Kalau dinilai katakan 1 sampai 10 pencapaian untuk tujuan pembelajarannya Pak Emil untuk anak-anak? Kalau mengacu kepada refleksi yang tadi Bu ya, jadi di akhir kegiatan tadi saya sudah merefleksi dan meskipun belum ada assessment di situ, namun kalau idealnya 100 itu mungkin tadi sudah ada di angka 80. Sudah cukup bagus. Dan apakah nanti Pak Emil akan lebih mengembangkan lagi untuk dengan tadi maksudnya akan kedepannya akan ada bervariatif dan itu diharapkan untuk jadi harapannya nanti untuk materi atau video yang bervariasi itu satu, kemudian yang kedua adalah rencana tindak lanjut dari saya Bu. Jadi untuk rencana tindak lanjut tadi saya akan melihat dari evaluasi yang tadi ada beberapa nama yang menurut saya itu masih membutuhkan bantuan untuk ditingkatkan lagi. Jadi kayak misalnya ada beberapa kosakata yang masih belum difahami atau mungkin beberapa instruksi yang belum difahami. Nah, kedepannya mungkin dengan adanya rencana tindak lanjut ini nanti dari tujuan pembelajaran itu pun atau mungkin dari dari rencana tindak lanjut kedepannya siswa ini atau siswi ini itu nanti bisa mengikuti sesuai dengan
mau tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi tadi ada beberapa yang mungkin ada sedikit mengalami kesulitan Bu, contohnya kosakata yang belum sampai, contohnya tadi yang ternyata yang A2 itu juga ada beberapa kosakata yang belum sampai, kemudian belum tahu instruksi yang harus dilakukan itu tadi apa, meskipun tadi juga sudah ada instruksi di situ, namun ada sedikit miskonsepsi di situ, sehingga nanti ke depannya saya mungkin akan lebih memperjelas instruksinya, kemudian nanti juga memberikan rencana tindak lanjut terkait dengan kedepannya siswi itu seperti apa, sehingga nanti tujuan pembelajarannya bisa sama-sama tercapai dengan nilai yang lebih tinggi. dengan nilai yang lebih tinggi. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang lembar rencana pengembangan diri Pak Emil ini. Jadi tadi alhamdulillah dari kegiatan pasca kita sudah selesaikan, dan memang itu berupa refleksi dan tindak lanjut. Refleksi Pak Emil setelah melaksanakan pembelajaran dan tindak lanjut agar untuk memperbaiki pembelajaran. Rencana pengembangan diri Pak Emil. Rencana aktivitas untuk pengembangan diri Pak Emil itu nanti kedepannya seperti apa? Khususnya di ini Bu ya, setelah melakukan pembelajaran ini atau untuk guru penggerak sendiri? Pembelajaran. Untuk kedepannya di sini saya perlu adanya pemahaman terkait dengan model-model pembelajaran yang bervariasi, di mana nanti tidak hanya problem based learning yang mungkin bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut, bisa jadi nanti kita gunakan model pembelajaran yang lain seperti project based learning atau mungkin discover learning atau yang sebagainya. Itu yang mungkin membuat variasi untuk anak-anak tidak bosan. Kemudian dari pengembangannya sendiri tidak ada salahnya sih untuk problem based, cuma nanti di sini saya juga harus menyesuaikan dengan kemampuan dari siswanya. Jadi kalau misalnya tadi di problem based untuk A1 sepertinya masih belum bisa mengikuti dengan baik seyogianya yang kelas yang D1, karena problem based tadi kan saya minta anak-anak langsung berpikir kritis terkait dengan menganalisa video dan sebagainya. Nah, mungkin untuk kedepannya saya mau mencoba untuk memberikan sedikit model-model pembelajaran yang lain selain problem based learning ini untuk membuat anak lebih merasa nyaman lagi ketika berada di kelas. Oh ya, itu jadi mungkin bisa juga tujuan yang tidak dicapai dari aktivitas pengembangan itu tadi mungkin bisa diperjelas tadi apa Pak Emil? Jadi nanti lebih pada anak-anak lebih nyaman, terus kemudian juga anak-anak itu lebih bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian juga yang paling penting adalah bahagia. Oke. Karena tadi beberapa saya lihat itu juga dari anak-anak yang asalnya itu mengalami sedikit kesulitan dalam penguasaan kosakatanya Bu. Dan juga tadi juga agak sedikit takut-takut ketika harus presentasi ke depan. Iya, soalnya ada tamu. Iya. Karena semua gitu memang Pak, ketika nanti ada tamu kayaknya memang biasanya bisa lepas, jadinya tidak bisa. Ya mesti maklum itu. Sebenarnya anak-anak bagus kok. Ukuran keberhasilan menurut Pak Emil itu di mana sih? Oh, ini aku udah berhasil. Tadi Pak Emil ini 80 deh bukannya udah bagus. Ukuran keberhasilan itu menurut Pak Emil gimana? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan dari pembelajaran dalam kelas tadi Bu, dari hasil refleksinya, kemudian juga dari hasil refleksi itu tadi juga saya sudah membuat stiker di mana saya bisa mengukur, setidaknya mengukur sejauh mana anak-anak itu bisa merefleksikan materi yang sudah saya ajarkan di kelas dengan stiker tadi. Jadi ketika nanti anak-anak banyak responnya banyak tersenyum, banyak jempol berarti berhasil gitu ya. Iya. Oke. Pak Emil, bagi Pak Emil untuk mendukung daya dukung keberhasilan sebuah pembelajaran itu apa saja? Daya dukung untuk sebuah pembelajaran itu ada beberapa faktor Bu. Yang pertama adalah persiapan, khususnya modul ajar yang disiapkan itu apakah sudah sesuai dengan gaya belajar mereka atau belum, seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan asesmen awal yang diberikan. Jadi asesmen awal itu nanti jangan sampai modul yang kita berikan itu tidak sesuai dengan asesmen awal yang kita berikan. Jadi asesmen awal kan kita ambil dari asesmen awal itu muncul pengelompokan. Jadi nanti dari hasil kelompok itu nanti akan membuat sebuah
kelompok, di mana kelompok itu sesuai dengan asesmen awal itu tadi. Sehingga yang daya dukung yang sangat mendukung di situ adalah kesesuaian antara hasil asesmen awal dengan modul ajar. Jadi memang yang penting itu ya. Jadi intinya pada dua itu ya. Oke. Selain juga nanti pada model atau mungkin model pembelajaran yang dipakai juga model kayak apa, misalnya tadi problem based atau yang lebih menantang, yang lebih menyenangkan. menantang. Iya. Kayaknya cukup deh Pak. Terima kasih banyak untuk kegiatan ini. Semoga ke depan kita lebih bisa meningkatkan kemampuan kita, menjadikan murid-murid kita anak yang bahagia di kelas. Cukup Pak Emil ya? Terima kasih Bu sekali lagi sudah menemani saya dari Sama-sama. pagi.